Bismillah. Tuh, iya ayah. Tapi ayah. Cek, 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 cek. Cek, 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 cek. Cek, aman ya. Cek, cek, cek. Sorry, ada. Mudah-mudahan kuat ya. Kuat tanah. Naon bandwidth na. Double perangkat kia.
di Chrome-nya tadi mah. Cicing atuh cari cing atuh bae naon sih? Eh, cicing. Bismillah. Bismillah.
kita bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Al-Aqidah atau Hawiyah bersama guru kita Ustadz Denny Zamzami hafizahullah taala wa ra'ahu. Dan semoga pelajaran kita malam ini bisa menjadi bekal keselamatan kita dunia dan akhirat. Untuk mempersingkat waktu, maka kepada Ustadz kami persilahkan falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Baik, ikhwan sekalian, kita setelah uh, rehat ya beberapa minggu ya setelah kita laksanakan ibadah Ramadan, kurang lebih ini 2 bulan waktunya ya. Alhamdulillah di awal bulan Zulqa'dah ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan di kitab Aqidah atau Hawiyah ya. Ya, insya Allah kita ini sudah masuk di bagian ke-95 ya. Di mana pada pembahasan ini, pada pembahasan-pembahasan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nah, pada pembahasan ini wajib kita eh, mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Di 95 ini Mu'allif mengatakan qala al-mu'allif rahimahullah taala wala nara al-khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa in jaru wala nad'u alaihim wala nanzi'u yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'atillahi ta'ala faridatan ma lam ya'muru bima'siyatin wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afati. Di sini mu'allif mengatakan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala ya, dalam menjelaskan salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah wala nara, dan kita tidak meyakini ya, tidak mengiktikadkan ya, tidak berpendapat ya, tidak meyakini al-khuruja, memberontak ya, memberontak ya, ala a'immatina, atas para pemimpin kita, wa wulati umurina, dan orang-orang yang
menguasai urusan kita. Ya. Wa injaru, dan walaupun mereka ini berbuat zalim, ya. Wala nanzi'u, dan kita tidak melepaskan ia dan tangan min ta'atihim, dari ketaatan pada mereka. Oh ya, wala nad'u, ya ini kelewat ya. Wala nad'u alaihim, dan kita tidak mendoakan atas mereka, maksudnya eh, mendoakan keburukan atas mereka. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim, dan kita tidak melepaskan tangan dari mentaati mereka. Wa nara, dan kita meyakini, ya, ta'atahum, mentaati mereka, min ta'atillahi ta'ala, bagian dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Faridatan, ya, eh, itu hal yang wajib. Malam ya'muru bima'siyatin, selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Wa nad'u lahum, dan kita mendoakan kepada mereka bisalahi, dengan kebaikan, wal mu'afati, dan eh, kemaslahatan, ya, bisalahi kebaikan, dan mu'afat dan keselamatan, ya. Nah, ikhwan sekalian, dalam hal ini di antara salah satu prinsip akidah kaum muslimin, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kita tidak meyakini dan tidak membolehkan al-khuruj, ya, yang memberontak, ya, khuruj, maksudnya mengangkat senjata, ya, memisahkan diri, memerangi kepada para pemimpin, ya, memerangi pada para pemimpin. Wa wulati umurina, dan tidak boleh memberontak kepada para penguasa, orang-orang yang menguasai kaum muslimin, ya. Wa injaru, walaupun mereka berbuat kezaliman, ya. Wa in zalamu, jaru di sini berbuat zalim, ya. Wala nad'u alaihim, dan tidak boleh mendoakan atas mereka. Wala nansi'u yadan min ta'atihim, dan tidak boleh melepaskan, ya, ketaatan dari mereka, dan kita memandang ketaatan pada mereka bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara wajib, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, ya. Nah, dalam hal ini
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini diambil dari Allah ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kalian ya, wajiblah kalian, hendaklah kalian mentaati kepada Allah dan mentaati kepada Rasul. Ya. Wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri kalian. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Ya. Jika kalian bertentangan atau berdebat ya tentang sesuatu, maka hendaklah kalian mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ya. Ada kata ati'ullah wa ati'ur rasulah. Mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ya. Maka mentaati Allah dan mentaati Rasul ini ada kata lafaz ati'un. Ya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Para ulama dijelaskan bahwa maksudnya mentaati kepada Allah dan mentaati kepada Rasul ini sifatnya mutlak, ya. Dan mentaati kepada Allah dan mentaati kepada Rasul ini adalah ketaatan yang mutlak, baik sesuai dengan nafsu atau tidak sesuai, baik sesuai apa masuk akal maupun tidak masuk akal, ya. Baik sesuai dengan adat kebiasaan manusia maupun tidak bertentangan dengan kebiasaan manusia, maka wajib mentaati, ya. Wajib menerima, wajib tunduk, wajib patuh, ya. Wajib inqiyad, wajib ikhlas, wajib meyakini, wajib ya, meyakini, ya. Nah, ini sifatnya mutlak, ya. Mentaati Allah berarti mentaati Al-Quran. Mentaati Rasul berarti mentaati sunnah, ya. Gitu. Nah, akan tetapi ketika ayat selanjutnya wa ulil amri, dan ulil amri di antara kalian, wa ulil amri minkum. Ini tidak ada kata ati, tidak, wa ati'u ulil amri minkum. Maka ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri ini sifatnya muqayyad, ya, tidak mutlak, tapi sifatnya muqayyad alias bersyarat, terbatas, ya. Gitu. Yaitu wajib kita mentaati mereka, ya, selama mereka mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ayat selanjutnya, fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih.
Ya kalian membertentangan tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maksudnya kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada As-Sunnah. Itu. Jadi selama mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, maaf, kepada ketaatan, maksudnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Selama mereka kebijakan-kebijakannya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah, maka wajib kita mentaatinya. Tapi apabila kebijakan-kebijakan mereka ini bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak wajib taat. Ya, tidak wajib taat. Karena tidak boleh kita mentaati makhluk ketika ada perintah atau larangan manusia, masuk para penguasa yang menyalahi, menyelisihi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi ketaatan kepada manusia ini sifatnya muqayyad, ya, bersyarat dan terbatas, tidak mutlak, ya, seperti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam mendurhakai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau mereka ini memerintahkan kepada kekufuran, ya, membiarkan kekufuran, membiarkan kesyirikan, maka apalagi itu tidak boleh kita mentaatinya, ya, tidak boleh kita menurutinya, apapun konsekuensinya, ya, gitu. Apa konsekuensinya tidak boleh kita mentaati mereka. Jadi tidak mentang-mentang ini perintah para pemimpin, ya, walaupun itu maksiat, apalagi kekufuran, apalagi kesyirikan, ya, kebid'ahan dan sebagainya, kemudian kita menerima, mengiyakan dan menuruti, ya, mentaati mereka, tidak boleh. Ya. Nanti siapa yang dimaksud dengan ulil amri di ayat tersebut? Ya. Dalam ini Imam Abu Ja'far At-Tabari, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, dan para ulama ahli tafsir, ya, jumhur ulama tafsir mengatakan yang maksud dengan ulil amri adalah al ulama wal fuqaha, gitu. Al ulama wal fuqaha, para ulama dan para ahli fikih. Nah, di mana dalam sejarah kaum muslimin, ya, sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian digantikan oleh para khulafaur rasyidun, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ya. Kemudian terjadi pergantian kepemimpinan dari Khalifah Rasyidun, diganti oleh Mulkan Adudan atau raja-raja yang menggigit. Setelah ini berbagai dinasti-dinasti dari dinasti Umayyah, ya, dinasti Abbasiyah, ya, sampai dinasti Turki Utsmani. Ya.
Nah, dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah ini, mereka ini masih berlandaskan ya para para khalifah, para raja-raja di dua dua kekhilafan ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, maka ini tidak boleh kita memberontak kepada mereka. Ya, selama mereka memerintahkan kepada ketaatan dan tidak memerintahkan kepada maksiat, ya, tidak melarang dari ketaatan, ya, maka tidak boleh larangannya kita ikuti, ya. Dan wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afat, dan mendoakan kepada mereka kebaikan dan keselamatan. Berikan apa doa, ya, doa, mendoakan mereka diberikan hidayah. Kalau mereka ini berbuat kezaliman, ya, wa injaru, berbuat kezaliman, ya, kecuali kalau di antara mereka sudah nampak ada kufran buahan, ada kufran yang nyata, ya, kufran buahan. Indallahi burhan, di sisi Allah ada hujjah, ya, maka eh, kalau ada kaum muslimin yang mampu untuk memerangi mereka, ini dibolehkan. Mampu maksudnya eh, di mana kemaslahatannya lebih besar daripada mudaratnya. Tapi kalau tidak mampu, apalagi mendatangkan kemudaratan yang lebih besar daripada masalahnya, maka tidak boleh. Ya, maka hendaklah bersabar, ya, bersabar, gitu, bersabar dari kezaliman-kezaliman mereka. Kemudian wa nattabi'u as-sunnata wal jama'ata wa najtanibu asy-syuzuza wal khilafa wal furqah. Dan kita mengikuti uh, ahlus sunnah wal jamaah. Ya, wa nattabi'u, dan kita mengikuti as-sunnah wal jamaah. Maksudnya ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita menjauhi wa najtanibu asyuzuz wal khilaf wal furqata, dan kita menjauhi uh, asyuzuz, ya, menyimpang atau nyeleneh, ya, wal khilafah, dan penyelisihan, wal furqata, dan memisahkan. Mu'alif mengatakan di sini, dan kita mengikuti ahlus sunnah atau keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, ya, yaitu menjelaskan jalan-jalan amalan mereka. Wal sunnah ini hum ahlu atba'in lis sunnah, ya, mereka adalah orang-orang yang mengikuti kepada sunnah. Jadi mereka ini sangat mengagungkan sunnah, ya, mengagungkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sangat memuliakan sunnah, sangat berpegang teguh terhadap sunnah, ya. Tentu sunnah yang makbulah,
ya, sunnah atau hadis-hadis yang diterima. Itu hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Ya. Maka mereka berpegang teguh. Wabiha yatamassakuna, dengan sunnah mereka berpegang teguh. Berpegang teguh terhadap sunnah. Wa anha yasduruna, dari sunnah mereka ini muncul baik perkataan, perbuatan. Ini berdasarkan sunnah. Tidak berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan eh, kebiasaan, tradisi orang, ya, tidak berdasarkan keinginan diri, ya. Wa ilaiha yatahakamuna, dan kepada sunnah mereka berhukum, ya, mengembalikan segala masalah kepada sunnah. Wa biha yufassiruna wa yaqumuna al-aqwala wal a'mal. Dengan sunnah mereka ini memutuskan, ya, mereka menegakkan perkataan dan perbuatan. Maka sumber mereka ini sunnah, ya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adakah sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gitu. Karena Allah SWT telah memerintahkan agar kaum muslimin ini menjadikan Rasul sebagai fala warabbika, dan demi Rabbmu la yu'minuna, mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka ini, ya, menjadikan kepada engkau sebagai hakim, ya, sebagai pemutus satu masalah fima syajara bainahum, dan hal-hal yang timbul di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tidak ada dalam hati mereka, dalam diri mereka kesempitan, mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar berserah diri. Nah, dalam ayat ini tidak dikatakan beriman, ya, seseorang, kecuali ada 3 tahapan ketika ini kaum muslimin berinteraksi dengan sunnah. Pertama, menjadikan sunnah ini sebagai pemutus hukum di antara mereka, ya, hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai pemutus, sebagai hakim pada apa-apa yang muncul di antara mereka. Itu. Nah, Rasulullah SAW sekarang sudah tidak ada. Kaum muslimin tidak bisa lagi bertanya kepada Nabi. Akan tetapi beliau meninggalkan warisannya. Ya, warisannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Ya. Maka hendaklah merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Tentu ini kita harus bertanya kepada orang-orang yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau kita tidak bisa uh, memahaminya, maka bertanya kepada mereka, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Yang kedua, summa la yajidu fi anfusihim haraj. Kemudian tidak ada atau tidak didapati dalam hati mereka kesempitan hati. Jadi harus benar-benar diterima. Ya, ini kubul, ya. Harus menerima apapun yang diputuskan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu,
ya, maka harus diterima dengan sepenuh hati, ya. La summa la yajidu fi anfusihim haraj. Tidak boleh ada kesempitan. Artinya ada penentangan dalam hati, ya. Tidak menerima, ada penolakan. Kok gini, gitu ya. Harus sudah jelas, misalnya. Dalil-dalilnya sudah jelas, sudah seterang itu. Para ulama sudah ijma, misalnya. Maka tidak boleh ada eh, penolakan, ada kesempitan hati, tidak mau menerima. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan benar-benar berserah diri. Ya, ini inkiat kepatuhan. Ya, maka dengan demikian ahlu sunnah disebut ahlu sunnah karena mereka ini berpegang teguh terhadap sunnah, berkomitmen terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka menjunjung tinggi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yaruddunaha, mereka tidak menolaknya. Wala yu'ariduha, tidak mempertentangkannya. Wala yata'awwalunaha, tidak mentakwilnya, tidak mentafsirkannya dengan takwil-takwil, tafsir-tafsir yang batil. Ya, mereka menerima apa-apa yang sahih dari sunnah itu dan mereka menjadikan eh, sunnah itu sebagai referensi atau tempat sebagai apa? Sebagai rujuk, ya, sebagai tempat kembali, ya. Maka sebenarnya ahlus sunnah, ya. Nah, maka kemudian disebut jamaah, ya. Disebut jamaah karena mereka mereka ini berkumpul. Berkumpulnya apa? Ya, karena mereka ini berkumpul di atas Al-Quran dan Sunnah, tidak berpisah atau tidak memisahkan diri dari Al-Quran dan Sunnah. Itu. Maka siapapun yang berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka disebut dengan Al-Jamaah. Ya, gitu. Jadi mereka ini berkomitmen, menjunjung tinggi sunnah, dan mereka tidak berpisah, tidak memisahkan diri dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dimanapun dan kapan orang-orang yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, ya, maka inilah disebut dengan Ahlus Sunnah. Dan kumpulan pertama yang di atas Al-Quran dan As-Sunnah adalah para sahabat. Ya. Karena para sahabat ini berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Mereka berkumpul. Mereka kompak. Ya, di atas sunnah ini. Mereka tidak memisahkan diri dari sunnah ini. Ya, gitu. Maka siapapun yang berkomitmen, menjunjung tinggi, berjalan di atas eh, Al-Quran dan Sunnah, ya, dan mereka berjalan di atas jamaahnya para sahabat, kemudian diikuti oleh jamaahnya para tabi'in, para tabi'in, maka mereka disebut dengan ahlus sunnah dimanapun dan kapanpun mereka ini berada. Ya. Nah, yang maksud dengan jamaah ini bukan kebanyakan orang, ya. Karena kebanyakan orang itu bukan ukuran, bukan standar di atas kebenaran, ya. Tapi dilihat apakah di mereka ini
mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak? Apakah mereka mengikuti jamaahnya para sahabat atau tidak? Ya, maka inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Maka dengan demikian jamaah itu adalah kumpulan orang-orang yang di atas kebenaran. Ya. Mereka ijma, mereka sepakat. Ya. Mereka sepakat di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Mereka berjalan di atas jalannya para Khulafaur Rasyidun. Ya. Dari kalangan salaf. Di abad-abad yang mulia, yaitu abadnya para sahabat. Ya. Itu. Ya. Maka jamaah yang pertama adalah as-salafus salih. Ya, salafus salih itu nenek moyang yang baik. Satu yang pertama tentu adalah para sahabat, ya. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengikuti mereka di kalangan para sahabat itu tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Maka ini dipuji oleh Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Ya. Maka inilah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ialah yang di atas Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti para salafus salih, ya, jamaah pertama dari kalangan para sahabat, kemudian tabiin dan para tabiut tabiin dan para ulama yang setelah mereka. Wa najtanibu asyuzuz wal khilaf wal furqah, dan kita menjauhi setiap hal-hal yang nyeleneh atau menyimpang. Syuzuz ini al-infirad, ya, yaitu nyeleneh, ya. Sedangkan khilaf maksudnya menyelisihi, ya, berbeda gitu. Al-furqah, furqah itu memisahkan diri dari jamaah. Mufaraqatul jamaah, ya. Jadi maksud dengan mufaraqatul jamaah, ya, yaitu memisahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin, ya, memisahkan diri dari jamaahnya ahlus sunnah wal jamaah, ya. Dia tidak lagi berpegang terhadap Al-Quran, tak lagi berpegang terhadap sunnah, dia memisahkan diri, ya. Maka kita harus menjauhi berbagai hal-hal yang nyeleneh, yang menyimpang, penyelisihan, wal furqah, dan memisahkan diri, ya, memisahkan diri dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh menyelisihi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kan itu jalan eh, para salaf dahulu, di mana mereka berkumpul di atasnya. Ya. Maka ketika terjadi perbedaan, maka Nabi memberikan nasihat, ya. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira.
Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, tadi akan melihat perbedaan yang banyak. Ya, perbedaan-perbedaan apa? Ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang disampaikan atau yang diyakini dan diamalkan oleh para sahabat ini berbeda. Ya, itu di sejak zaman akhir sahabat sudah muncul ya kelompok orang-orang yang misalnya mengingkari takdir, ya, mengingkari takdir bahwa Allah tidak eh, ikut campur terhadap makhluknya, ya itu bahwa manusia ini bisa menentukan perbuatannya sendiri, ya, ya. Kan ini berbeda, ya. Dia misalnya mereka ada yang eh, mencaci maki para sahabat, ya, mencaci maki para sahabat. Ada juga yang mereka yang eh, ngaku-ngaku sebagai nabi, ya, itu ngaku-ngaku sebagai al-mahdi. Nah, ini ikhtilafan kasir, ya. Ada juga yang berpendapat bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar dihukum kafir dan murtad atau kekal di dalam neraka, ya, sehingga mereka mudah mengkafirkan dan membunuh orang yang melakukan salah satu kesalahan. Ini berbeda, ya. Ikhtilafan kasir. Maka Nabi memberikan nasihatnya, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berkomitmen, berpegang teguh, wajib, ya, memegang terhadap sunnah wa sunnatul khulafur rasyidin, dan sunnahnya para khulafur rasyidin al-mahdiyin yang mendapat petunjuk min ba'di setelahku. Gitu. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap mereka, sunnahku dan sunnahnya para khulafur rasyidin setelahku. Adu 'alaiha bin nawajis. Ya, gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian, ya. Jadi bukan lagi digigit dengan lidah, nah, ditelan atau disimpan di mulut saja, di, tapi sampai digigit oleh gigi geraham. Ini menunjukkan bahwa saking harus berpegang teguhnya terhadap sunnah, gitu. Kembalikan kepada sunnah, ya. Dan sunnah ini harus mengikuti pemahaman para sahabat. Karena mengatakan wasunnatil khulafair rasyidin, dan sunnahnya khulafair rasyidin. Bagaimana para sahabat memahami nas-nas teks-teks dari Al-Quran dan hadis ini, ya. Dari mana kita tahunya? Ini para ulama telah menuliskannya dari masa ke masa, ya, dalam berbagai kitab-kitab hadis, ya. Makanya pada masa salaf dahulu, kitab-kitab akidah itu ini ada sanadnya, ya. Jadi kitab-kitab eh,
sanadnya, ya. Jadi bukan karangan mereka, gitu. Bukan hawa nafsu para ulama, gitu. Jadi mereka ini bukan ngarang, bukan asal-asalan, tapi mereka ini berdasarkan sanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, misalnya ini di bidang akidah, ya. Di bidang akidah ini berdasarkan uh, sanad hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya satu kitab yang ditulis, ya, oleh Al-Imam Abdul Wahab bin Muslim, Abdullah bin Wahab bin Muslim, yang beliau wafat pada tahun 197 Hijriah, ya, yang berjudul Al-Qadar wa ma warada fihi minal asar. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, gitu. Kemudian misalnya lagi kitab Al-Iman yang ditulis oleh Imam Al-Qasim bin Salam, ya. Ya, ini pada tahun 224 Hijriah. Al-Iman yang ditulis oleh Imam Ibn Abi Syaibah pada tahun 235 Hijriah. Al-Iman yang ditulis oleh Imam Umar Al-Ghani, ya. Ar-Radu al-Jahmiyah Al-Imam Ad-Darimi, Khalqu Af'alil Ibad Imam Al-Bukhari, Al-Haud wal-Kausar, ya, ditulis oleh Imam Baqi bin Makhlad, ya. As-Sunnah oleh Imam Ibnu Asim, ya. Kemudian Naqdul Imam Abi Sajad ala Al-Marisi. Kemudian Al-Bid'ah ditulis oleh Imam Ibnu Wattah. As-Sunnah ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Arwazi. Al-Urush ditulis oleh Imam Al-Marwazi, ya. Al-Qadar oleh Imam Al-Faryadi, dan masih banyak, ya. Jadi sejak zaman saat dahulu sudah ditulis, ya, kitab-kitab akidah yang berdasarkan sanad sanad hadis, ya, bukan keinginan mereka, gitu. Nah, ini jadi bukan para ulama yang ngarang, tapi berdasarkan sanad-sanad hadis yang sampai sanadnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa nuhibbu ahlal adli wal amanah wa nabghadu ahlal juri wal khiyana. Ya. Wa nuhibbu, dan kita mencintai atau kita menyukai kepada orang-orang yang adil dan amanah, bertanggung jawab. Wa nabghadu ahlal juri wal khiyana, dan kita membenci, ya, orang-orang yang zalim dan berkhianat. Nah, di sini maksudnya
Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan menyukai orang-orang yang adil dan orang-orang yang bertanggung jawab, yang memikul amanah, ya. Yaitu ahlul adli adalah ahlul Islam. Kaum muslimin yang berjalan di atas ahlus sunnah wal jamaah. Yang mereka berkumpul di atas kebenaran. Ya. Dan kita ini mengeluarkan orang-orang yang tidak adil. Siapa orang yang tidak adil? Yaitu orang-orang yang zalim dan orang-orang yang melakukan kebid'ahan dalam akidah, ya, gitu. Jadi wa nuhibbu ahlal adli, dan kita mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Wa nabghadu, dan kita membenci ahlal juri wal khiyana, orang-orang yang zalim. Ya. Membenci akan kezalimannya, membenci akan pengkhianatannya. Itu. Oleh karena itu, maka mahabbah, ya, ini bagian dari ukhuwah, ya. Ukhuwah, keimanan, tuntutan daripada keimanan, di mana wajib kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani, kata Nabi, tahabba fillah, ya, wa tafarraqa fillah. Ada dua orang yang saling mencintai, ya, dua orang ini saling mencintai karena Allah, ya, dan mereka berpisah karena Allah, ya. Kenapa? Mereka mencintai bukan berdasarkan eh, nasab, ya, bukan berdasarkan semata-mata uh, hubungan darah, ya, hubungan kekerabatan, bukan karena bisnis, bukan karena apa, usaha, bukan karena uh, satu pekerjaan dan sebagainya, atau satu organisasi. Dan mencintai orang-orang yang adil dan amanah, ya, mencintai sesama ahlus sunnah wal jamaah, ya, itu orang-orang yang sama-sama berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun dan kapanpun mereka wajib kita cintai, ya, gitu. Dan kita membenci orang-orang yang melakukan kezaliman, ya, melakukan ahlul jur wa khiyana, orang melakukan kezaliman, orang-orang yang melakukan pengkhianatan, ya. Nah, tentu ini nanti berkaitan dengan al-wala wal bara, ya. Di mana al-wala ini kita memberikan loyalitas, memberikan kecintaan sesuai dengan tingkat keimanan dan amal soleh seseorang, dan kita barok, ya, sesuai dengan tingkat kesalahan dan kemaksiatan, ya. Bagi seorang muslim, jika Anda nampak keimanan dan amal soleh, ya, wajib kita memberikan wala kepada mereka, ya, wajib kita memberikan dukungan, pembelaan, kecintaan terhadap mereka sesuai dengan tingkat keimanan dan amal solehnya.
ya, dan kita berlepas diri dari kesalahan-kesalahannya, ya. Ini wala, ya, yang sifatnya muqayyad, ya. Begitu kita membenci kepada orang-orang yang berbuat kezaliman, ya, sesuai dengan tingkat dosa-dosanya, gitu. Nah, yang sekali-sekali itu eh, tiga eh, bah tiga bahasan. Yang pertama, wajib kita mentaati ulil amri, ya, selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak memerintahkan kepada maksiat atau melarang dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya, sifatnya tidak mutlak tapi muqayyad. Berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang sifatnya mutlak. Yang kedua, berwajib eh, berkomitmen, berpegang teguh, beriltizam, ya, terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita wajib berada di jamaahnya para salafus salih, ya. Yang ketiga, saling mencintai di antara sesama ahlus sunnah. Baik, mungkin ini dari anak, ya. Sudah jam 9, ya. Kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan tidak ada, ya. Kayaknya sudah jelas lah gitu, ya. Mungkin topik bisa di. Nah, Mihwa, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Sudah waktu. Sudah cukup Ustaz, ya. Nah, masih pemanasan. Ya. Nah, Ustaz. Oh, iya. Baik. Alhamdulillah kita sampai di penghujung waktu pertemuan malam ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran antum semua, terutama kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di malam ini. Semoga menjadi pemberat di timbangan kebaikan kita semua. Kita tutup pertemuan malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jazakallahu khairan. Kenal dulu, ya, Nanya. Nah, Ustaz. Ustaz,